Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi jama'na fi hadzal majlisil karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi jama'na fi hadzal majlisil mubarak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. Kita masuk kepada bab wasiat dan nasihatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pada bab yang pertama, wasiat yang pertama tentang penuntut ilmu, tentang orang yang menuntut ilmu. Kalimat per kalimat ini keluar dari lisannya orang yang mulia di zamannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jadi kita dengarkan dengan khusyuk dan khudur, insyaallah pasti kita dapatkan barokah daripada perkataannya. Dan insyaallah dari apa yang kita dengar nanti menjadikan kita semakin taat, ditambahkan iman kita berlipat-lipat insyaallah. Berkata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ketahuilah aku senang kepada kalian karena kalian mau membawa buku. Akan aku doakan agar kalian berumur panjang dan memperoleh fatah. Ketahuilah, setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali mengatakan senang kepada orang yang membawa buku. Maksudnya bukan buku komik, buku pelajaran, buku tulis untuk mencatat ilmu, kitab tentang agama yang sifat segala sesuatu yang mengingatkan kepada Allah, segala sesuatu yang tujuannya untuk taat kepada Allah. Dan Habib Ali mendoakan kepada orang-orang ini tadi, aku doakan agar kalian berumur panjang dan memperoleh foto-foto. Ini maksudnya terbukanya, sampainya terbuka, dan jadi sampai ilmunya ini sampai benar-benar sampai di tempatnya. Tidak cuma sekedar ilmu saja, tidak cuma sekedar ngerti saja, tapi faham, diberikan foto, terbuka kepahaman dia di mananya, di hatinya, di pikirannya, tahu rasanya ilmunya, tahu apa rasa yang diininya. Jadi misal kita bicara tentang tawakal, ya semua orang bisa bicara tentang tawakal gitu, tapi bisa ndak dia merasakan tawakal itu tadi gitu. Nah, untuk zaman sekarang ini Habib Anis pernah mengatakan kalau yang berilmu banyak gitu, tapi yang adab sedikit gitu. Maksudnya bagaimana? Orang ngerti banyak gitu, tapi secara rohnya, secara kejiwaannya, secara nuraninya, akhlaknya itu, adabnya tidak sampai. Jadi hanya sekedar di lisan saja dia tahu gitu. Kalau saya ibaratkan itu ilmu kalam. Orang sekarang banyak yang jadi ilmunya itu ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam apa? Ilmu ngomong. Ngomong pinter gitu. Kalau ngomong pinter dia. Tapi ya mau sekedar omongan gitu. Berdiri di atas mimbar ngomong. Panjang lebar sampai 2 jam. Semua orang bisa. Siapapun bisa. Panjenengan monggo ten griya kula paringi kitab niki Ihya niki Riyadhus Shalihin. Ini hadis
hadis dari Imam Syafi'i, ini dari Imam Ahmad, ini dari Imam Muslim, semua lengkap sudah hadisnya. Ini kitabnya Ihya Ulumuddin satu jilid, jenengan hafalaken sedanten. Kita pinter mboten menika. Ditanyai bapak-bapak kita kan hafal enggak? Hafal. Sekedar hafal. Nah, untuk pemahaman ini dibutuhkan terbukanya pemahaman. Makanya dikatakan di sini futuh, terbuka. Ini maksudnya apa? Terbuka pemahaman. Jadi faham betul gitu loh. Atas apa yang diketahui ini tadi, tidak sekedar ngomong dok, tidak sekedar ilmu kalam. Kalau makanya kalau belajarnya ilmu kalam, pinternya ya jadi cuman kalam gitu. Kalau futuh orang paham, terbuka pemahaman, dia tahu betul apa rasanya ikhlas, apa rasanya tawakal, rasanya itu bagaimana, dia tahu betul. Dia sampai di situ gitu. Dan Habib Ali mendoakan kepada orang-orang yang mau membawa buku penuntut ilmu, para penuntut ilmu ini tadi, didoakan insya Allah berumur panjang dan memperoleh foto. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada doanya Habib Ali ini tadi. Amin Allahumma amin. Dan ketahuilah, setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, kelak di hari kiamat akan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW. Jadi mengajar, setiap orang yang mengajar sesuai dengan ilmu yang dimilikinya gitu. Semua orang bisa mengajar, walaupun misalnya gitu, kalau naming ngertose bab anu mawon bib, ngertose naming bab wudhu mawon, itu sudah bisa diajarkan gitu, sesuai dengan apa yang diketahuinya. Dan itu justru lebih baik daripada tidak menguasai, tidak mengerti satu bab, tidak menguasai satu bab, tapi dia bicara banyak hanya dari pendengar, hanya dari cerita orang lain, hanya dari dongeng istilah kata gitu. Dia tidak menguasai betul bab itu, dia bicara panjang lebar bab ma'rifat, bab tasawuf, ma'rifat tasawuf, wudu itu dong bener ngomong ma'rifat sama tasawuf, kan malu kita sama Allah gitu loh. Yang kita obrolkan ini ilmunya Allah, kenapa tidak dihargai betul? Jarang sudah sekarang orang ngomong bab wudu, jarang sekarang orang ngomong bab kesempurnaannya wudu, jarang orang sekarang ngomong bab bagaimana air yang suci, bagaimana air yang sah untuk wudu, sudah jarang sekali. Bagaimana sholat, bagaimana adabnya ketika kita sebelum sholat, bagaimana yang baik untuk mendatangkan khusyuk dalam sholat. Sholat ini bagaimana, tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih dekat untuk menghadap Allah kecuali illa sholat. Cara yang paling baik dan yang paling dekat untuk menghadap kepada Allah, sholat. Dan karena dalam sholat ada apa? Ada sujud. Rasulullah mengatakan saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah di waktu sujud. Lebih baik dikatakan Habib Ali mengajar sesuai dengan yang ilmunya saja, ilmu yang dimilikinya saja gitu, daripada tidak menguasai sesuatu tapi ngomong ngalor ngidul. Akhirnya apa? Manfaat sia-sia ilmunya. Jangan dikira ilmu yang disampaikan dengan sia-sia tidak dapat pertanggungjawaban. Semua akan tertuntut pertanggungjawaban atas apa yang dibicarakan ini, atas apa yang dibicarakan ini tadi. Makanya lebih baik kita bicara sebatas apa yang kita mampu. Tidak hina kita karena hanya sebatas kita yang kita mampu. Tidak hina kita karena sebatas apa kita bicara atas apa yang sekedar mungkin orang mengatakan pelajaran SD, pelajaran SMP, biarkan. Sekarang kita tahu yang betul yang bagaimana. Pegang sudah yang betul. Ini yang betul memang gitu. Walaupun sekedar wudhu sama sholat sudah, di mana-mana sudah pegang, sampaikan bab wudhu sama sholat. Kemarin waktu haul saya bacakan kitabnya, saya bacakan kitab cuplian nasihatnya dari haulnya Habib Hasan bin Soleh, seorang kutub, wali min auliyaillah, kutub di zamannya. Yang dikatakan Habib Abu Bakar, gurunya Habib Ali, guru Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abu Bakar Atas mengatakan Habib Hasan
Saya pernah mendengar Habib minta doa minta surga sama Allah. Buat apa orang surga di bawah rumahnya Habib Hasan? Saya melihat surga di bawah rumahnya Habib Hasan bin Shalih. Dengan seseorang dengan pangkat magam yang seperti itu, yang ditulis apa? Buku tentang apa? Salat sama wudu. Bagaimana salat yang sempurna? Karena memang ini yang sudah yang baik gitu loh. Tidak hina dengan hanya menyampaikan bab salat. Tidak berkurang pangkatnya, tidak berkurang kemuliaannya, tidak berkurang derajatnya, baik di masyarakat maupun dimanapun berada. Tidak berkurang pangkatnya, tidak dihinakan. Justru mendapatkan magam, justru mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat pun mendapat magam, menjadi panutan di zamannya. Oleh karena itu, marilah sama-sama dari yang sedikit ini. Saya tidak ingin panjang lebar karena ini menyangkut nasihat. Nasihat lebih baik kita sedikit, paling tidak itu tahu, kita faham betul, sampai kita ke hati kita. Monggo sarang-sarang saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan, kita sampaikan sesuatu yang benar-benar di tempatnya, sesuatu yang pada porsinya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengikuti hanya karena biar supaya dipandang, supaya pintar ngomong, tidak, bukan supaya dipandang tahu banyak, tidak, bukan supaya dipandang ngerti tentang makrifat hakikat ataupun tasawuf bab hati dan sebagainya. Jangan kita mencari pandangan manusia, tidak ada habisnya dan tidak ada untungnya dan tidak ada manfaatnya, tidak menambah nilai lebih kita di sisi Allah, tidak menambah nilai lebih kita untuk mendapatkan surganya Allah. Lebih baik kita aja mencari ridhonya Allah daripada kita mencari ridhonya manusia. Walaupun hanya karena ngomong wudhu, nanti yang ikut sama kita jadi satu orang. Kalau kita ngomong makrifat tentang goib-goib, yang ikut kita 1000 orang. Tidak peduli, katakan sama hati kita, Allah, kita mencari ridhonya Allah, bukan mencari ridhonya manusia. Satu orang yang ikut kita lebih baik daripada 1000 orang, tapi hanya yang kita sampaikan bukan pada porsinya. Dongeng akhirnya, sekedar dongeng. Insya Allah mudah-mudahan dari yang sedikit ini kulolan panjenengan sami diberikan kepada Allah pemahaman yang fahman nabiyyin. Insya Allah kulolan panjenengan dibukakan kepada kita futuh sebagaimana yang dikatakan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan insyaallah kita mendapatkan barokah daripada doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi al-Hadihiniyah wa bin Salih bin Qabul. Al-Fatihah.